Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa fi qiraatin bima kanu yukadzibun. Fi qulubihim iku ing dalem pira-pira atine wong munafik maradun utawi penyakit rupane sakun keraguan wanifakolan kemunafikan. Wong-wong munafik itu memang hatinya dijangkiti rasa keraguan yang tinggi. Sifat munafik itu yaitu tadi memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai ada di hatinya. Fahuwa mongko utawi marot iku yumaridu atau yumridu nglarakake apa marot kulubahum ing pira-pira atine wong munafik. Yudhaifu tegese atau yudhaifu sama yudhaifu tegese melemahkan apa marot loro mau ha ing pira-pira atine wong munafik. Fazada mongko njur nambahi hum ing pira-pira atine munafik sapa Allah maradon ing loro. Tambah loro, tambah Gusti Allah, tambah loro menisan, tambah penyakitan. Ini juga bukan kok arti semestinya terus orangnya itu sakit, hatinya sakit atau paru-parunya sakit, itu tidak. Ini adalah menjelaskan karakter atau sifat ya, sifatnya orang-orang munafik. Di mana mereka itu sebetulnya nggak suka dengan adanya Nabi akhir zaman. Ini kaitannya atau sejarahnya ini pada zaman Nabi itu orang-orang munafik itu banyak adalah. Bahkan sampai sekarang pun ya selalu ada kemunafikan itu. Bahkan mungkin ya termasuk diri kita mungkin juga ada jangkitan-jangkitan penyakit nifak atau penyakit munafik itu. Tapi ya kita nggak bolehlah menuduh orang ketika ada orang bohong. Karena cirinya orang munafik diantaranya adalah ketika bicara bohong. Berarti kalau ada orang bicara dia munafik dong. Ya kita nggak usah seperti itu. Sama saja kalau bicara kafir ya. Sekarang coba dirasakan ayat yang menjelaskan antara mensyukuri nikmat dan kafir. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Intinya kalau kalian syukur terhadap nikmatku maka akan saya tambah. Kalau kalian kufur itu gimana kafir? Kok jauh amat. Depan tadi itu berkaitan dengan nikmat dan disyukuri, kok terus bandingannya langsung kafir. Berarti kalau enggak mensyukuri nikmat orang kafir dong. Ya seperti itu. Kafir itu kemudian ranahnya ya macam-macam. Ada yang betul-betul kafir secara i'tiqad, jadi orangnya itu secara akidah itu benar-benar kafir. Ada yang kafir itu bimakna tidak mensyukuri nikmat atau kufur nikmat. Sama seperti munafik itu ya, saya kira kita semua orang juga terjangkiti sifat-sifat munafik dalam arti ketika bicara bohong. Siapa yang tidak pernah bohong? Apalagi kalau dikaitkan dengan orang yang pernah bohong tidak masuk surga. Wah, wong ora mlebu swarga kabeh. Semua tidak bisa masuk surga karena orang tetap pernah bohong, orang nabi ya. Pernah bohong. Semua itu ada ranahnya, ada istilahnya apa implementasinya ya. Itu kafir yang dimaksud itu yang bagaimana, munafik yang dimaksud bagaimana. Tapi kalau ayat ini betul-betul berkaitan dengan zaman Nabi, yaitu orang-orang munafik. Gembongnya pembesar munafik itu namanya Abdullah bin Ubay. Ya itu suka banget tuh kalau ya memfitnah, bohong dan sebagainya, memang pekerjaannya. Mungkin kalau sehari saja nggak bohong mungkin pusing ya kepalanya mungkin. Saking ahlinya itu. Lah orang-orang munafik itu hatinya itu diperumpamakan Allah Subhanahu wa taala itu tuh sakit.
Lah kemudian Allah itu menambah sakitnya. Tambah lebih sakit lagi. Bima kelawan barang angzala kang nurunake sapa Allahu ing ma minal Qur'ani saking Quran. Jadi sebetulnya orang munafik itu ya percaya ya ora, ameh ora percaya. Ada fakta, percaya sebetulnya enggak suka, ya macam-macam berkecamuk di dalam hatinya. Pada saat ada nabi itu ya sebetulnya ya sakit hatinya. Gimana? Kalau kumpul-kumpul orang muslim harus taat, harus jadi orang soleh, sholat ya sholat, nanti ngaji pada ngaji, ndungokke ceramahe Kanjeng Nabi, ndungokke ngene macam-macam. Engko nak balik nunggone kancane ingkar. Nah, itu kan hati kan loro kabeh. Wong kok ngono. Hatinya sakit, tambah maneh. Setiap saat itu ayat turun. Apalagi nanti ayat turunnya menyinggung mereka, ngandake mereka. Wes loro kabeh. Sebetulnya pada hidup bersosial itu orang ketika hidupnya itu apa adanya. Dalam arti itu kalau memang nggak bisa ya rumangsa nggak bisa, kalau memang bisa ya ikut menangani dan sebagainya. Kemudian di sisi lain itu ada orang sing sok tahu, sing sok bisa, yang akhirnya untuk kemasan itu dia itu ya pasti bohong. Ben supaya nih diarani sugih. Wah. Kalau resepsi biar dikatakan orang kaya, ya kan? Kelihatannya itu zaman sekarang ngetren itu. Kalau nggak punya emas itu ada persewaan emas. Jadi emas sekian gram perhiasan itu, entah itu gelang, kalung, cincin dan sebagainya itu disewakan 1 jam atau 2 jam biar sekian. Wah, biar keren, biar nanti pada saat resepsi ketemu teman-teman dan sebagainya, orang-orang biar takjub, orang-orang biar lah. Kayak seperti itu kira-kira itu bentuk kemunafikan enggak ya? Wes dinilai sendiri aja. Jadi orang munafik itu repot. Kalau untuk menghadapi ibarat musuh itu ya, mungkin enak langsung orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas ya, jelas langsung memusuhi, jelas kamu atau saya yang mati, istilahnya seperti itu jelas. Tapi kalau orang munafik gimana? Orang Nabi sendiri tidak pernah berbuat dalam arti itu kemudian mendiskreditkan Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Ya enggak. Tahu orang munafik kalau sholat ya dibiarkan gimana? Ya enggak pernah diduduk belum Nabi, kamu itu munafik, kalau saya ikut sholat, ya enggak pernah. Ya. Memang gimana? Bahkan sampai ada ini singkat cerita, ini juga mungkin berkaitan dengan kemunafikan ya. Intinya begini, ada setelah peperangan itu, ya enggak setelah peperangan itu, ada salah satu sahabat itu, orang kafir itu bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika perang dia itu mulai kalah dan akan dibunuh. Tapi pasukan orang mukmin itu dibunuh, tetap dibunuh. Ini beliau Nabi marah sekali. Lah alasannya itu Allah paling pura-pura. Biar dia tidak dibunuh maka dia baca syahadat. Ini beliau Nabi menyalahkan betul. Akhirnya dia disuruh membayar kafarah. Pertama membebaskan budak yang mukmin, kedua puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu tebusannya atau kafarahnya. Karena memang dia salah. Dia pasti bohong ya Rasul. Dia itu mengucapkan kan karena dia ingin selamat. Hatinya enggak tulus itu. Kamu sudah tahu hatinya. Itu kan sudah Nabi. Ya sama ketika ada katakanlah orang munafik, betul-betul munafik di hadapan kita atau dimanapun lah, kita ya nggak bisa bilang langsung, wah itu munafik gini ya nggak usah, sholatnya pasti nggak terima atau bagaimana ya nggak usah. Nah itu panjang nanti ya ayatnya itu panjang di surat awal-awal surat Al-Baqarah ini, yang mana surat Al-Baqarah berapa ayat? 287 atau 86 ayat. Ini menyinggung masalah orang-orang munafik itu banyak sekali. Di antara yang kita kaji malam hari ini, jadi hatinya orang-orang munafik itu memang penuh keraguan, merupakan penyakit yang sangat menderita bagi
penderitanya, bagi yang kena sakitnya itu. Dan ditambah lagi penyakit itu, rasa sakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Al-Qur'an. Likufrihim krana kafire wong-wong munafik bihi kelawan Qur'an. Mereka sebetulnya hatinya dengan tulus itu mengingkari Quran. Tapi Quran selalu datang dan dengan kebenarannya. Di debat siapapun tidak pernah ada satupun sampai sekarang yang mampu mendebat kebenaran Al-Quran. Mulai kalau zaman dulu kan ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid yang akhirnya menjadi sahabat Nabi. Itu tokoh spiritual atau tokoh sastrawan hebat, tapi tidak mampu mengalahkan sastra Al-Quran. Itu dia menjadi sewaan. Orang-orang pintar itu menjadi sewaan. Disewa untuk menghadapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada yang pernah menang sampai sekarang. Sekarang banyak orang-orang mencoba ya. Banyak. Seperti kalau zaman modern sekarang David Wood, pernah dengar ya? David Wood ya. Wah itu katanya orangnya pintar. Ya sampai hari ini nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Berhadapan dengan Safir Ali ya tidak berkutik. Bisa dilihat ya di videonya di YouTube-nya itu. David Wood dan Safir Ali. Ya. Tetap selalu ada. Quran itu selalu bicara. Karena ya kalau Quran itu ya diam saja, tapi ulama-ulama selalu ada. Alhamdulillah kalau sekarang kita punya Gus Baha itu luar biasa itu. Yang menjelaskan Al-Quran dengan detail, riwayat, asbabun nuzulnya, sebab turunnya dan sebagainya. Lanjut lagi. Walahum lan iku tetep kedue pira-pira munafik azabun utawi siksa alimun kang banget larane. Tegese mu'alamun den banget den larakake. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa wong-wong munafik. Ana iku yukazibuna padha nggorohake nanggone Quran. Tenggorohake nanggone Allah dan segala ketetapan Allah. Bitasdidi kelawan tasdid yukazibun. Yukadzibuna nggorohake nabi Allah ing nabine Gusti Allah, nggorohake terhadap Nabi Muhammad. Nak yukadzibun. Wa bi takhfifi lan kelawan diwaca takhfif ringan berarti yakdzibun. Jadi ya, kalau ngaji Al-Qur'an apalagi tafsir-tafsir itu enak. Jadi enggak kaget nanti ada ayat ada yang baca yukadzibun, ada yang baca yakdzibun. Itu sah-sah saja. Kalau yukadzibun itu maknanya membohongkan. Tapi kalau yakdzibun bohong. Coba rasakan bahasa Indonesianya ya. Kamu bohong. Kamu membohongkan. Beda enggak? Ya. Kamu bohong. Kamu membohongkan. Saya bohong. Saya membohongkan. Nah itu. Kalau yakdzibun iku yakdzibuna padha bohong. Wong munafik. Tapi kalau yukadzibuna padha bohongake sapa munafik, nggorohake bohongake sapa munafik Nabi Allah ing nabine Gusti Allah. Fi qaulihim amanna. Wa idza qila lan ing dalem nalikane den ucapake lahu maring wong-wong munafik. Liha ulai maring mengkono-mengkono munafik la tufsidu. Kalau ada orang yang menasehati, latuf sidu aja padha gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, fil kufri kelawan kufur. Wa ta'wiki lan jeru tegese adoh anil imani saking iman. Kalu padha ngucap sapa munafik, nek dikandhani. Iku ora beda karo saiki lah kadang-kadang dikandhani. Ayo ade do salat, salat iku apa lah? Nyatane udah sholat ya tukang becak ya ajek tukang becak ora tepat dadi sugih-sugih. Ngosenane banding-banding ngono. Itu pembodohan dan pemplesetan dan pembunuhan karakter. Kalau iku nyatane ora sholat to. Saiki kapale 5. Saiki diusaha ngene, mobil anyar. Ngandhaki sing ora sholat sugih. Terus nyontohke sing sholat kere, ket biyen iku deleng gawene jaman masjid nyatane kere. Senengane ngandhalke untuk berkat.
Wong melarat wis diunek-uneke parake tekan ndi disake wong melarat. Mulane wong melarat itu gampang mlebu swarga dhisik ya. Aksaru ahli jannati al-bulhu. Akeh-akeh wong sing mlebu swarga al-bulhu. Al-bulhu wong lugu. Wong lugu iki biasane wong melarat. Ketika orang-orang munafik itu dibilangin atau mungkin dinasehati ya, kamu itu jangan begitu, kamu itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sama halnya kamu itu selalu bong sana bong sini, bong sana bong sini. Sama halnya membuat kerusakan di muka bumi. Kalu padha ngucap sapa wong-wong munafik. Innamanahnu angin pestine utawi kita ndekne ngandakno dene awake dhewe iku muslihuna pira-pira wong sing gawe kemaslahatan. Wah ora iso. Kowe niku ngapikan yo. Dadi gawene bodoni ngalor ngidul niku alasane pokoke dene wong apik. Iku wong munafik. Wala salan ora ana apa mabareng. Nanu utai kita fing dalem iku bi fasadin kelawan kerusakan. Ora ana awak dhewe iku nggih kerusakan ora ana. Kala dawuh sapa Allah taala. Rodan lan alaihim ing atase wong munafik mau ala litambih eling-eling. Ala ingatlah innahum temen setuhune sira kabeh iku hum utawi. Innahum temen setuhune wong-wong munafik iku hum utawi wong munafik iku al-mufsiduna pira-pira sing gawe kerusakan. Walakin angin tapine layas uruna ora padha rumangsa sapa wong-wong munafik. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono gawe kerusakan. Ya, ini ya satu contoh juga. Pokoknya itu tiap zaman dimanapun bumi masih ada itu tetap ada orang-orang seperti itu. Ya kita nggak usah menghukumi munafik total 100% munafik kalau gini ya nggak usah, ya biasa saja. Tapi tetap selalu ada. Mereka itu kadang-kadang nggak tahu apa-apa itu sok keminter. Kalau dibilangin kalau gini jangan gini hanya ini, wah nggak bisa. Saya ini orang baik-baik dan sebagainya. Itu biasa, selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka bagaimana kita mensikapinya? Mensikapinya ya biasa-biasa saja. Cuman kita tahu, secara kita mengaji itu tahu ciri-ciri orang munafik begini, ciri-ciri orang munafik begini. Nah, bagi orang-orang yang mencari kebaikan tentu saja ya dihindari, dalam arti dihindari sifatnya itu. Kalau orangnya kan kita tidak bisa menghindari orang. Kadang kita ketemu, kadang kita kumpul dengan orang begini, kita kumpul dengan orang begini begitu, ya biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang kafir itu memang, kalau orang kafir itu jelas ya, mereka sudah menyatakan betul enggak iman kepada Allah atau iman kepada Allah tapi enggak iman kepada aturan-aturan Allah, sebagaimana enggak percaya sama Nabi Muhammad yang menjadi Rasulullah. Jadi Allah itu menurunkan ayat dan menjadikan seseorang Rasul. Itu enggak cuma-cuma begitu, tetap ada istilah itu burhan ya. Burhan itu tanda bukti yang besar. Bukti yang besar. Jadi Nabi Muhammad enggak sekedar begini, enggak. Baru melihat ayatnya saja yang diturunkan. Itu orang kalau jujur, terutama sastrawan-sastrawan saat itu kalau jujur, mereka itu heran dan kagum, pasti kagum. Sebetulnya sama Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Sufyan yang menjadi mertua beliau Nabi, yang akhirnya masuk Islam kalau Abu Sufyan dan istrinya, keluarganya. Itu sebelum Islam itu sebetulnya ya kagum. Tidak ada. Mahuwa biqaulil basar, sampai ada ucapan seperti itu. Ini tidak ucapan manusia biasa. Jadi yang diucapkan Nabi Muhammad, ayat-ayat turun dari Allah yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan ucapan manusia biasa, bukan ucapan manusia biasa. Itu disadari mereka. Akan tetapi berkaitan dengan, ada kaitannya mungkin mereka kepala suku atau bagaimana, artinya kalah dengan egonya atau apapun, termasuk orang munafik itu ya percaya tidak, tapi dia memilih kalau kumpul orang mukmin ya seperti orang percaya dengan Allah dan ayat-ayat Allah. Nanti kalau kau ketemu dengan orang yang kafir, tenang aja, aku itu sama kamu itu sama, nggak beda. Sama-sama nggak suka betul sama Muhammad itu. Kalau saya kumpul sama Muhammad tuh niat saya itu untuk melecehkan saja. Seperti itu orang-orang munafik itu. Nah itu dari kuno sampai nanti hari kiamat saya kira ada terus orang-orang seperti itu
menjadi munafik. Bahkan setiap di lingkungan kita, lembaga kita, bahkan organisasi biasanya tetap selalu ada orang-orang yang seperti itu. Istilah orang Jawa nggondeli tok ae ora iso berbuat apa-apa. Kalau diajak baik itu iya, tapi kalau di belakang nyerekali dan sebagainya itu selalu ada. Dan bagaimana kita sekali lagi ya kita ya biasa-biasa saja. Sama aku sama siapa ya biasa-biasa saja. Yang penting jangan sampai sifat-sifat seperti itu ada di diri kita bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.